Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, kembali lagi kita di channel Guru Penyemangat. Oke, pada kesempatan kali ini ada yang beda ya. Biasanya di channel Guru Penyemangat itu bersama Kak Oji sendiri. Oke, perkenalkan, sekarang kami sudah berdua. Iya. Perkenalkan, saya Hana Yunita. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bertanya mengulik tentang masalah EOA Gold. Oke, bertanya sedikit ya, Kak Ozi. Boleh. Tentang EOA Gold. Itu ketertarikan Kak Ozi terhadap EOA Gold itu berawal dari mana sih? Kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya itu terjadi pada tahun 2020, tepatnya bulan Juli gitu kan. Oh, 3 tahun silam ya? Iya, 3 tahun yang silam. Nah, ketika itu ada seorang sahabat kan, dia buat story WA, kemudian Japri juga. Japri tentang daftar harga Francis Gold gitu kan. Iya. Apa ini Pak? Saya bilang kayak gitu. Jadi katanya investasi Pak, ini investasi logam mulia. Iya, logam mulia katanya. Mana contohnya? Kemudian dia dikasih contoh bulat-bulat kayak gitu kan. Bulat-bulat? Iya. Gimana tuh Pak ya? Iya, kayak di dalam. Oh, gini. Coba kita lihat ya. Boleh. Oke. Oh, ini seperti ini sobat sekalian. Iya, itu kan logam mulia katanya kan 24 karat ini. Beda, 24 karat. beda dengan perhiasan seperti itu kan. Jadi kemudian saya berpikir, karena selama ini biasanya paling uang itu disimpan di bank. Lalu kemudian kalau nggak di bank ya masih masa-masa Habis yang candu, dijajan ya? habis jajan. Oke. Buka di marketplace, toko-toko online tuh tertarik dikit di jajan, atau di iklan di Facebook kan, di Facebook atau Instagram tertarik dikit jajan. Akhirnya uang itu ya hilang begitu saja tanpa bekas seperti itu. Oh gitu. Sekarang kan Kak Ozi sudah menjadi agen EOA Gold. Bagaimana sih awal mulanya Kak Ozi itu bisa menjadi agen di EOA Gold ini? Oke, baik. Jadi kemarin kan waktu itu bulan Juli ya tahun 2020 kan. Setelah itu saya langsung tertarik beli gold. Itu langsung beli yang 5 gram. Oh, langsung 5 gram ya Kak Ozi ya? Karena waktu itu ya, Harganya berapa waktu itu Kak Ozi? harganya itu sekitar belum sampai 900 gram. Jadi sekitar 8,5 atau 87 nggak salah. Jadi 87 dikali 5 berarti sekitar 4.300.000-an kayak gitu kan. Oh iya. Sekitar gitu. Nah, jadi ketika itu setelah saya beli, kemudian saya tertarik nih karena memang di Curug itu belum ada gitu kan. Belum ada terdengar di telinga saya tentang EOA Gold, tentang orang yang investasi emas logam mulia 24 karat seperti itu kan nggak ada gitu. Nah, kemudian dari situ saya mikir, coba deh saya jadi member terlebih dahulu kan, MOG namanya, Member of Gold. Itu kalau itu sama sih kayak reseller gitu kan. Jadi saya gabung jadi Member of Gold. Itu sama agennya orang Bengkulu. Jadi orang Bengkulu itu kebetulan setiap beberapa hari sekali dia lewat Curug, lewat RMS atas kan di depan itu. Nah, jadi dia sambil ngantar sayur ke arah mungkin ke arah Jambi dan sebagainya kayak gitu kan, ngantar sayur. Jadi setiap dia lewat mampir ke rumah saya ngantar orderan gold. Oh, seperti itu awal mulanya ya Kak Ozi ya. Kemudian ada jatuh bangunnya nggak waktu membangun gold selama 3 tahun ini? Jadi setelah member kemarin kan jalan itu sekitar nggak lama sih, mungkin sekitar Juli sampai Desember kan. Nah, sampai Desember itu saya lihat itu pangsa pasar itu rame. Teman-teman banyak yang bertanya, kepo-kepo gitu kan. Rekan guru juga ada yang udah membeli. Jadi ini sepertinya bisnis yang menjanjikan. Seketika itu saya langsung naik grade, naik tingkat, itu mendaftar menjadi agen of gold. Agen of gold. Jadi terhitung sejak Desember 2020 sampai sekarang itu saya menjadi agen of gold. Oh, berarti sudah terhitung 6 bulan dari 6 bulan bergabung itu langsung menjadi member. Langsung naik tingkat menjadi agen. Oh, naik tingkat jadi agen. Wah, hebat sekali ya kalau dia. Karena kemarin itu pakai modal kan, ada beberapa modalnya. Berapa itu modalnya? Sekitar kalau di sama beli emas itu sekitar 7 juta lebih gitu. Sekitar itulah kira-kira. Jadi karena udah ada invest kemarin kan 5 gram kan. Ya, udah 5 gram. Ya, kebetulan pas di Desember 2020 itu harga jualnya udah 9,5. Wow, ya, harga jualnya udah 9,5 ya. Jadi kalau saya hitung-hitung itu keuntungan itu sekitar 7 atau 600.000 kayak gitu. Wow, dalam jangka waktu 6 bulan ya. Baiklah, sobat guru penyemangat semuanya, kembali lagi ke EOA Gold. Apa sih yang menyebabkan Kak Ozi itu lebih tertarik memilih brand EOA Gold? Sedangkan brand-brand yang lain kan banyak udah terdengar telinga kita ya. Ada beberapa brand, bahkan banyak brand tentang
gold gitu. Mm. Gold itu sendiri, apa yang menyebabkannya? Oke, jadi sebenarnya di awal itu saya nggak begitu tahu banyak tentang brand atau produk dari gold yang 24 karat emas murni logam mulia gitu kan. Cuman ketika kemudian mengetahui gold, ternyata itu foundernya sendiri adalah orang Islam, Muslim ya. Kemudian karyawan-karyawannya ternyata ruang lingkup dan pengolahan dari gold itu disusun sedemikian rupa sehingga banyak orang mayoritas Muslim di situ. Dengan demikian, wah ini ada yang beda nih kayak gitu kan. Biasanya kan emas perhiasan atau emas-emas lainnya kita tahu itu biasanya dikelola oleh brand atau orang asing seperti itu kan, dari luar negeri dan semisalnya. Cuman kayak yang EOA ini, khusus EOA ini ternyata difasilitasi dan dikelola juga oleh orang Muslim. Jadi dari sana kemudian juga ada kelebihan, salah satu yang menjadi kelebihan juga setiap kita membeli kepingan EOA Gold itu sudah beberapa persennya itu sudah diambil sebagai wakaf peradaban. Dengan demikian ketika kita beli Gold berarti kan kita secara tidak langsung itu sudah ikut berpartisipasi dalam wakaf atau infak seperti itu. Oh itu. Oke, yang terakhir ya sobat guru penyangat semuanya. Bagaimana nih kesan-pesannya Kak Ozi terhadap teman-teman yang di luar sana untuk cara mengelola uang dengan baik dan benar? Seperti kan Kak Ozi sudah menabung di Gold. Bagaimana saran kepada teman-teman semuanya? Oke, jadi sekedar sharing ya sobat. Jadi bagaimana cara mengelola uang itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri dan sebesar apa impian kita. Jadi kalau misalkan kita punya impian, kemudian kita punya cita-cita, ingin rumah, kayak ingin kendaraan atau ingin menikah pun bisa, maka dari itu kita perlu menyusun rencana atau program. Nah, salah satu rencana atau program itu kita melakukan investasi atau menabung. Kalau kita menabung uang di bank, maka tentu uangnya bakal segitu-segitu saja dan kemudian juga bakal dipotong oleh admin. Cuman kalau kita menabung juga menggunakan instrumen atau aset seperti emas, maka itu lebih memudahkan kita untuk menggapai impian. Jadi kalau untuk mengelola uang, usahakan kita di awal menerima pendapatan, berapapun gaji kita, berapapun pendapatan kita, maka usahakan di awal itu kita sudah persenkan terlebih dahulu untuk menabung atau untuk investasi. Kalau di akhir misalkan kita beli dulu kebutuhan ini, beli kebutuhan itu, maka kalau kita menabung yang tersisa, jarang sekali uang itu ada yang sisa. Maka dari itu jangan kita menabung yang tersisa, tapi kita prioritaskan atau kita bagi kemudian porsinya untuk menabung terlebih dahulu. Baru sisanya kita cukupi dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya kuncinya, jangan menabung di akhir. Di akhir apa? Menabung yang tersisa. Jadi jangan menabung yang tersisa ya. Jadi usahakan ketika menerima gaji itu yang awal kita investasikan. Yes. Oke. Cukup sekian dulu ya sharing kita pada session kali ini. Dilanjutkan dengan lain waktu. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.